Seorang perempuan berambut pirang, tampak sedang diperkaos oleh pria bertubuh besar. Lehernya dijepitkan pada handrail tempat tidur. Setelah itu, sebuah botol berisi amonium fluoride ditaruh di depannya. Si pria lalu menyalakan kompor dan meninggalkan ruangan. Dengan ketakutan, si cewek berusaha melepaskan diri, tapi ia terlalu lemah. Suhu ruangan yang semakin panas, mengakibatkan cairan di dalam botol meledak membunuh si cewek, dan menghancurkan seisi ruangan. Ternyata, si pembunuh melakukan itu semua untuk menantang Sleepy, seorang polisi yang memiliki julukan sebagai si Banteng Edan. Beberapa hari sebelumnya, seorang cewek open BO sedang menunggu pelanggan di pinggir jalan. Sebuah mobil patroli kemudian lewat, dan Sleepy si Banteng Edan langsung melambaikan tangan ke arahnya. Melihat wadon semohai seperti itu, Sleepy langsung kepengen nyosor. Tapi rekannya yang bernama Daisaburo buru-buru mencegahnya dan menarik Sleepy kembali ke tempat duduknya. Daisaburo ingin mereka jadi polisi yang profesional. Tapi Sleepy malah meledeknya, karena ia masih perjaka. Daisaburo memang baru saja join di Satuan Distrik 34, sehingga ia belum paham wataknya Sleepy. Tiba-tiba, ada panggilan di radio. Ternyata ada perampokan di sebuah supermarket. Dua perampok bertopeng berhasil menggasak banyak uang dari kasir. Sleepy dan rekannya telah tiba di TKP, sementara para perampok masih melancarkan aksinya di sana. Daisaburo tampak grogi, karena ini memang tugas pertamanya di lapangan. Para perampok meledeknya dengan sebutan cupu. Sleepy menyuruh mereka untuk meletakkan senjata, tapi perampok-perampok itu nggak peduli dan langsung melepaskan tembakan. Padahal posisi mereka sangat terbuka, dan tanpa perlindungan sama sekali. Tentu saja, Sleepy dengan mudah melumpuhkan mereka dengan beberapa tembakan. Salah satunya, langsung tewas di tempat, sedangkan satunya lagi, mencoba menembak seorang cewek. Sleepy dengan tenang berjalan ke arahnya, dan berhasil menembak mati si perampok dengan sekali tembak. Daisaburo segera menenangkan cewek yang trauma, tapi si cewek malah memeluknya dengan sangat erat, dan sulit untuk dilepaskan. Ia menengok ke arah Sleepy seolah minta tolong, tapi Sleepy malah mengacungkan jari tengah, sehingga Daisaburo terpaksa balas memeluk si cewek dengan salting. Namun, ia malah dikira lagi curi kesempatan dalam kesempitan. Setelah kejadian itu, Sleepy mengajak Daisaburo ke sebuah apartemen. Tapi banyak cewek berpakaian seksi di sana. Dengan suara lantang, Sleepy bilang kalau Daisaburo masih perjaka. Para cewek langsung menoleh ke arah Daisaburo, yang tak berdaya di pojokan. Tapi para cewek malah penasaran sama dia, sehingga mereka mulai mengerumuninya. Dengan putus asa, Daisaburo berteriak, bahwa ia maunya sama cewek yang masih perawan seperti dirinya. Tiba-tiba, cewek-cewek yang ada di sana malah tersinggung, dan langsung pergi meninggalkannya. Daisaburo komplain ke Sleepy, mengapa ia mengajaknya ke tempat seperti ini. Sleepy sebetulnya bermaksud baik. Ia ingin Daisaburo tidak mudah grogi di dekat cewek. Suasana menjadi sunyi sejenak. Tapi kemudian akhirnya Daisaburo memahami maksud Sleepy. Mereka berdua kemudian sudah baikan lagi, dan mulai menyelidiki kasus baru. Mereka menyamar jadi perempuan, dan bergerak menuju tempat latihan tembak. Baru-baru ini memang banyak wanita muda, menjadi korban kejahatan di malam hari. Di tempat itu, pistol berukuran kecil, juga diperjualbelikan. Uniknya, yang sedang latihan di sana, semuanya wanita. Bahkan ada seorang reporter terkenal bernama Mor, sedang latihan di tempat itu. Dia memiliki skill menembak yang lumayan bagus. Seorang pelatih lalu menghampiri Mor, dan bilang, bahwa progres latihannya sudah banyak kemajuan. Setelah Mor pergi, beberapa pelatih tampak lagi kasak-kusuk merencanakan sesuatu. Daisaburo curiga, mereka hendak berbuat jahat pada Mor malam itu. Tapi ia nggak punya bukti yang cukup. Akhirnya, ia dan Sleepy membuntuti Mor diam-diam. Ternyata, Mor malah sengaja jalan sendirian di tempat yang sepi. Seolah-olah sengaja ingin dibegal. Daisaburo memperingatkan Sleepy, agar jangan bertindak gegabah, karena mereka harus menangkap para tersangka hidup-hidup. Ternyata benar juga, Mor langsung dikepung oleh 3 orang bertubuh besar. Mor mengenali orang-orang itu sebagai pelatih menembak. Dan ternyata, mereka jugalah yang biasa mencegat dan membegal para wanita di malam hari. Merasa terancam, Mor langsung mencabut pistol kecilnya, tapi salah seorang begal berhasil merebutnya dari tangannya. Para begal langsung menindih tubuhnya, dan hendak menggagahi Mor. Tiba-tiba, Sleepy muncul dari semak-semak, dan langsung menembak ketiga begal cabul itu sekaligus. Para begal pun mati di tempat. Daisaburo yang berdiri di sebelahnya, cuma bisa melongo. Harusnya mereka menangkap para tersangka itu hidup-hidup. Tiba-tiba, asisten-asisten Mor juga muncul dari semak-semak.
Moore jengkel atas tindakan Sleepy, yang seperti koboi barbar. Ternyata ini semua sudah dipersiapkan Moore, untuk acara reportase eksklusif. Bahkan sudah ada kameramen juga di sana. Melihat tindakan Sleepy yang main hakim sendiri, Moore berniat melaporkannya ke yang berwajib. Daizaburo juga setuju dengan Moore. Sleepy terdiam sesaat. Lalu dia bilang, kalau para begal nggak ada yang memakai penutup wajah dalam aksinya. Jadi, mereka memang berniat memperkaos dan membunuh Moore dari awal. Para asisten Moore bahkan bukan tandingan mereka, karena para begal itu juga pelatih menembak. Sleepy kemudian menyuruh Daizaburo untuk menggeledah mayat para penjahat. Ternyata, mereka membawa senapan mesin. Jelas sekali, mereka bisa membunuh siapapun di sana, jika ada kesempatan. Setelah mengetahui bahwa tindakan Sleepy ternyata benar, Moore langsung pingsan. Sepertinya Daizaburo juga mengakui, bahwa tindakan Sleepy ada benarnya juga. Tapi kemudian, Sleepy malah melakukan hal yang di luar dugaan. Keesokan harinya, ia menjemput Sleepy yang habis week-week dengan cewek open BO. Tapi setelah selesai week-week, Sleepy malah mengambil segepok uang dari si cewek. Daizaburo heran, bagaimana bisa, ia tega melakukan itu. Kasihan si cewek open BO, yang udah kepayahan melayaninya. Daizaburo penasaran, sehingga ia diam-diam membuntuti Sleepy, ketika ia mau week-week lagi dengan cewek yang lain. Ternyata benar, setelah puas week-week, Sleepy malah mengambil sejumlah uang dari dompet si cewek. Kali ini, Daizaburo sudah nggak tahan lagi. Ia langsung memarahi Sleepy, atas tindakannya yang menyalahgunakan posisinya sebagai aparat. Kasihan para cewek, yang telah ia peras selama ini. Sudah diperas susunya, diperas duitnya juga. Ia lalu menyarankan si cewek yang ternyata bernama Lily, untuk segera lapor ke kantor, dan ia sendiri yang akan jadi saksinya. Akan tetapi, Lily malah membela Sleepy. Ia bilang, kalau uang itu sebenarnya adalah uangnya Sleepy. Tapi Daizaburo nggak mudah percaya, sehingga ia mulai mengawasi setiap gerak-gerik Sleepy. Ia lalu membuntuti Sleepy, ke sebuah rumah sakit. Di sana, terlihat Sleepy menyerahkan sejumlah uang kepada teller. Setelah kejadian-kejadian itu, ia menjaga jarak dengan Sleepy, selama mereka patroli bersama. Namun Sleepy menyadari gelagat anehnya, sehingga ia berniat menjelaskan semuanya pada Daizaburo. Ketika sampai di rumah, ia melihat sabun yang berwarna aneh, dan langsung mencegah Daizaburo yang hendak mencuci tangan. Ternyata benar, ada yang melumuri sabun itu dengan cairan asam kuat, yang bisa menghancurkan kulit dan daging. Tapi Sleepy nggak heran, karena di tempat Daizaburo tinggal, memang agak jauh dari pengawasannya. Mereka lalu mendatangi tempat yang biasa untuk transaksi kue serabi lempit. Tapi sepertinya Daizaburo masih grogi di sana. Tiba-tiba, Lily menghampiri mereka, dan memperingatkan bahwa ada informasi tentang seorang pembunuh berantai bernama Blake, sedang mengincar Sleepy. Ketika Lily kembali ke apartemennya, Blake sudah menunggunya di sana, dan langsung menyergapnya. Lily sempat digenjot oleh Blake, dan kemudian lehernya dijepit oleh handrail tempat tidur. Blake kemudian menaruh botol bekas minuman, yang sudah diisi oleh amonium fluoride di dekatnya. Setelah itu, ia menyalakan kompor. Lily berusaha melepaskan diri, tapi handrail besi itu terlalu kuat menjepit lehernya. Suhu ruangan menjadi semakin panas, sehingga botol kaca pun meledak, dan diikuti ledakan berikutnya akibat gas dari kompor, yang membunuh Lily seketika. Sleepy marah, mengetahui Daizaburo yang meninggalkan Lily sendirian, dan langsung menamparnya. Mereka kemudian langsung tancap gas ke apartemen Lily, tapi terlambat. Terdengar ledakan hebat, ketika mereka tiba di sana. Sleepy kemudian menggunakan bajunya untuk menutupi tubuh Lily yang sudah nggak jelas bentuknya. Mereka segera melanjutkan pengejaran mencari Blake. Mereka mampir sebentar ke pom bensin untuk isi BBM, sambil menanyakan petugas di sana, apakah ia melihat seseorang yang berkulit gelap dan bertubuh besar, serta memiliki tato bunga mawar. Tapi petugas itu menjawab tidak tahu. Namun saat mereka memasuki toko, petugas itu tampak sedang mengutak-atik mobil mereka. Tiba-tiba, petugas pom itu memanggil mereka, dan bilang, kalau ia sebetulnya pernah melihat Blake di sana. Sleepy dan rekannya langsung bergegas ke arah si penjahat itu kabur. Setelah sepi, Blake muncul di sebelah si petugas pom. Ternyata, petugas pom yang asli sudah mati ia bunuh, dan petugas pom yang sekarang, adalah anak buahnya sendiri. Dalam perjalanan, Daizaburo menyadari, ada yang aneh dengan mobil mereka. Ternyata, rem mobil yang mereka naiki, blong, karena telah disabotase oleh si petugas pom palsu tadi. Akhirnya mobil pun hilang kendali, dan menabrak pembatas jalan hingga terbakar. Untungnya, mereka berhasil keluar dari mobil dan selamat. Petugas pom palsu sempat melihat kobaran api dari kejauhan, dan tertawa puas. Sleepy mencoba kembali ke pom bensin, untuk menangkap kaki tangan Blake.
Tapi Daisaburo mencegahnya. Ia punya sebuah ide. Mereka merancang skenario agar seolah-olah mereka mati karena kecelakaan mobil, sehingga Blake pasti akan menghadiri acara pemakaman mereka untuk memastikannya. Mereka kemudian menyamar jadi biarawati pada saat acara pemakaman. Dari sana mereka melihat ada anak buah Blake di antara para pelayat. Mereka terus mengikutinya hingga akhirnya sampai di stasiun kereta bawah tanah. Ternyata, sudah ada Blake di dalam kereta. Sleepy langsung menantangnya duel, tapi Blake lebih kuat dari dia. Blake berhasil menangkap dan mengempaskan tubuh Sleepy sehingga kepalanya membentur handrail. Sleepy sempat pura-pura pingsan, sehingga ketika Blake akan memukul kepalanya, ia masih bisa menghindarinya dan membalas dengan menendang kantung menyan Blake. Sleepy melanjutkan serangannya dengan mendaratkan pukulan telak ke tubuh Blake. Ia lalu menyuruh Daisaburo untuk melemparkan pistol kepadanya. Akan tetapi, Blake memang sangat kuat, dan lagi-lagi berhasil menangkap Sleepy lalu hendak meremukkan tubuhnya. Tiba-tiba, kereta berhenti mendadak dan pintu terbuka. Blake mengarahkan kepala Sleepy ke pintu, sehingga kepalanya terjepit saat pintu tertutup lagi. Daisaburo dengan cepat menarik tuas emergensi, sehingga pintu terbuka lagi. Namun, ia sungkan menembakkan pistolnya, karena takut mengenai Sleepy. Melihat keadaan Sleepy yang hampir kalah, Daisaburo akhirnya berani menembakkan pistolnya, dan berhasil mengenai lengan Blake. Sleepy memanfaatkan momen ini, dengan membenturkan kepalanya ke kepala Blake, dan berhasil membalikkan keadaan, dengan melempar Blake keluar, hingga kemudian Blake mati tertabrak kereta yang lewat. Tiba-tiba, anak buah Blake muncul dari belakang, dan hendak menyerang mereka dengan pisau. Daisaburo berusaha melumpuhkannya dengan pistolnya, tapi tembakannya meleset, karena ia terlalu gugup. Sleepy dengan cepat melindungi Daisaburo dari pisau yang dilempar anak buah Blake. Akhirnya si penjahat berhasil dilumpuhkan, setelah mereka berdua menembaknya bersama-sama. Sleepy kemudian dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Di sana, Daisaburo bertemu dengan sang teller yang menjelaskan, bahwa uang yang selama ini diberikan Sleepy kepadanya, adalah untuk biaya perawatan para wanita, yang menjadi korban tindak kekerasan dan kejahatan. Itulah mengapa, Lily menolak untuk melapor ke polisi, saat uangnya diambil Sleepy. Daisaburo lalu mendatangi kamar tempat Sleepy dirawat. Tapi ternyata, ia malah lagi indehoi sama seorang suster. Oke dulur, wis cukup samene wae. Nek iso, awakmu ojo kokehan udut. Soale, udut kui ora apik. Mengkonek kokehan udut, mundar rupamu malah dadi koyo garpu. Sun wis gelem mampir channelku. Aku budal sih yo.